ketemu lagi nih sama kita. Kali ini kita akan membahas artikel penelitian mengenai kredibilitas laporan CSR di negara Eropa. Sebelum memasuki inti pembahasan dari penelitian ini, kami akan menjelaskan beberapa istilah penting dalam penelitian ini. Yang pertama, yaitu CSR atau Corporate Social Responsibility, adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, CSR ini melibatkan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kualitas kehidupan, dan mempertahankan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaannya sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Kredibilitas laporan CSR dapat diartikan sebagai tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang relevan seperti investor, masyarakat, dan pemerintah terhadap informasi yang diberikan dalam laporan CSR. Nah, kredibilitas CSR ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas pelaporan, transparansi, dan integritas informasi yang disajikan. Laporan CSR sendiri yang kredibel ini memungkinkan pihak-pihak yang relevan untuk memahami dengan lebih baik bagaimana perusahaan berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan, serta memantau kemajuan CSR yang dilakukan perusahaan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah kualitas pelaporan CSR dalam kaitannya dengan kredibilitas laporan CSR. Kredibilitas laporan CSR ini dianalisis dan diselidiki sehubungan dengan seberapa luas konten, format, tingkat perusahaan, dan faktor kontekstual mempengaruhi kredibilitas laporan. Novelty dari penelitian ini berfokus pada kredibilitas laporan CSR berdasarkan analisis konten kuantitatif yang disempurnakan oleh manusia dan perangkat lunak terhadap 237 laporan CSR dari 11 negara Eropa. Penelitian ini menyelidiki bahwa pengaruh faktor konseptual seperti industri, format, dan ukuran perusahaan terhadap kredibilitas pelaporan CSR. Hasilnya menunjukkan bahwa laporan CSR Eropa tidak mempunyai kredibilitas yang tinggi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa standarisasi dan konten lain yang sangat berpengaruh terhadap kredibilitas pemberitaan. Pengaruh eksternal hanya bersifat sekunder. Menurut Woodick dan Goggins 2011, perusahaan memiliki dan mengomunikasikan banyak informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan mereka. Hal tersebut tidak menimbulkan niat baik di pihak pemangku kepentingan, tetapi justru menimbulkan ketidakpercayaan. Standar yang digunakan untuk menentukan pelaporan konten kredibilitas dan sebagian besar perusahaan di Eropa bergantung pada GRI, yaitu Global Reporting Initiative, untuk pelaporan CSR. Meskipun GRI telah dikritik karena mewakili pekerjaan yang sedang berjalan dan juga karena menjadi tantangan untuk pelaporan, semakin banyak perusahaan melaporkan sesuai dengan GRI dan mendukung transparansi dalam pelaporan hingga pedoman terbaru G4 diperkenalkan. GRI menawarkan referensi mandiri. Nah, perusahaan dapat mengklasifikasikan diri dalam 3 kategori reporter melalui dari A hingga C dengan A yang terbaik. Laporan yang diberi tanda plus itu menunjukkan jaminan intelektual. Meskipun jaminan itu belum tentu merupakan indikator objektivitas, hal itu dapat berdampak positif terhadap kredibilitas. Hipotesis dari penelitian ini ada 6. Hipotesis 1A, yaitu laporan CSR yang menggunakan pedoman pelaporan terstandar dari GRI lebih kredibel dibandingkan yang tidak menggunakan pedoman pelaporan yang terstandarisasi dari GRI. H1B, yaitu semakin banyak pedoman yang digunakan atau dalam kaitannya dengan pelengkap sektor, semakin kredibel pula laporan CSR tersebut. H1C, laporan CSR dengan tingkat penerapan yang tinggi atau pemeriksaan masalah yang materialitas lebih kredibel dibandingkan laporan yang tidak memiliki tingkat penerapan yang tinggi. H2A, ada hubungan positif antara panjang laporan CSR dan kredibilitasnya. H2B, laporan gabungan lebih kredibel dibandingkan laporan yang berdiri sendiri. H3, semakin besar perusahaan atau dalam hal jumlah karyawan dan pergantian karyawan, semakin kredibel laporan CSR-nya. H4, semakin berpengalaman perusahaan tersebut, nah ini dalam hal usia dan pengalaman pelaporan, semakin kredibel juga laporan CSR-nya. H5, laporan CSR dari negara-negara yang mempunyai peraturan-peraturan pelaporan CSR yang diwajibkan secara hukum lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan CSR dari negara-negara yang tidak mempunyai peraturan pelaporan CSR. Dan yang terakhir H6, tingkat kredibilitas berbeda-beda menurut dampak perusahaan terhadap lingkungan. Laporan industri yang sensitif terhadap lingkungan hidup lebih kredibel dibandingkan laporan sektor yang kurang sensitif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah milik Jürgen Habermas, seorang filsuf dan sosiolog Jerman yang terkenal dengan konsep-konsepnya tentang komunikasi rasional dan demokrasi deliberatif. Beliau mencetuskan 2 teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori pertama yaitu teori tindakan komunikatif. Habermas menekankan pentingnya
komunikasi yang rasional dan dialogis antara individu-individu dalam mencapai pemahaman yang bersamaan. Habermas juga membedakan antara tindakan komunikatif yang didasarkan pada koordinasi tindakan melalui pemahaman bersama dengan tindakan instrumental yang bertujuan mencapai tujuan individu. Dalam konteks kredibilitas, laporan CSR, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana komunikasi perusahaan dengan pemangku kepentingan dapat mempengaruhi kredibilitas laporan CSR. Kemudian teori yang kedua, ada kredibilitas berlapis-lapis menggunakan CSR politik dan teori tindakan komunikatif. Nah, teori ini mengacu pada konsep kredibilitas yang kompleks dalam konteks pelaporan CSR. Dengan menggunakan perspektif CSR, politik, dan teori tindakan komunikatif Habermasian. Teori ini menekankan bahwa kredibilitas laporan CSR merupakan hasil dari pemenuhan aspek-aspek seperti pemahaman, kebenaran, dan keikhlasan dalam komunikasi perusahaan. Dari analisis di atas, isi kuantitatif terhadap laporan CSR di 11 negara Eropa menunjukkan bahwa tingkat kredibilitas laporan CSR dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk standar laporan yang digunakan, transparansi informasi, dan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap praktik CSR. Pedoman GRI dan tingginya tingkat penerapan meningkatkan kredibilitas, sedangkan suplemen sektor tidak. Penelitian ini menegaskan hal ini postulasi teori politik CSR bahwa pengaturan mandiri secara sukarela, misalnya melalui adopsi pedoman pelaporan GRI, memperkuat dampak CSR dan dapat membantu memelihara legitimasi moral. Temuan empiris menunjukkan laporan CSR perusahaan-perusahaan Eropa cenderung kredibel. Namun demikian, mereka mempunyai ruang yang cukup besar untuk perbaikan.